Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari SMP Muhammadiyah 12 Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja untuk memenuhi PPG Daljab tahun 2021. Materi yang saya ajarkan pada pagi hari ini yaitu tentang berpikir komputasi kelas 7 SMP Muhammadiyah 12. Ini biodata saya selama mengikuti kegiatan PPG selama 3 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Iqbal ingin meminta satu anak untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk bisa menggapai ilmu yang Pak Iqbal sampaikan ke kalian. Bisa dipimpin oleh Saudara Badar untuk memimpin doa. Ya, silakan Badar. Doa dimulai. Terima kasih Badar atas pimpin Ya, Pak. doanya. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Ada 14 anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, Pak Iqbal ingin mengetes pengetahuan kalian tentang materi ini yang kalian sudah dapat ilmunya sedikit atau belum sama sekali. Pak Iqbal ingin mengetes. Nah, nanti Pak Iqbal akan share soalnya, hanya 3 soal ya. Hanya 3 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti di handphone kalian muncul pertanyaan, langsung kalian kerjakan. Oke, Pak Iqbal akan share ya. Nanti dicek handphone kalian tentang materi berpikir komputasi. Oke, sudah terlihat soalnya? Langsung dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, nah kita akhiri pretest ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pretest pada pagi hari ini. Ya, Oke, Pak. nah selanjutnya kita akan membahas materi tentang berpikir komputasi. Nah, bagaimana sih cara berpikir komputasi itu? Dan apa sih manfaat kita mempelajari berpikir komputasi? Nah, untuk lebih mengetahuinya, materi yang minggu lalu kita sudah pernah bahas yaitu tentang aplikasi pengolahan angka atau Microsoft Excel. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan materi ini. Apa kaitannya? Kaitannya itu yang pertama, kalau kalian sudah bisa menguasai Microsoft Excel atau aplikasi pengolahan kata ini, kalian akan bisa melanjutkan bagaimana sih cara pembuatan aplikasi Microsoft Office atau Microsoft Excel. Tapi kalian harus tahu langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, nah Pak Iqbal akan share screen ya, materi hari ini tentang berpikir komputasi. Nah, sebelum ke materi, kalian saksikan video ini. Sudah terlihat di layar handphone kalian? Sudah, Pak. Oke, Sudah, kalian Pak. saksikan. Ya. Sudah, Pak. Oke, kalian saksikan, kalian amati video ini dengan baik. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video ini. Sudah terlihat? Jus buah yang diracik tanpa tangan suaranya? manusia. Itulah teknologi masa depan yang sudah dikembangkan saat ini oleh sebuah usaha rintisan di Silicon Valley, California. So Blended is a completely autonomous and contactless robotic kiosk that prepares healthy, fresh, and delicious smoothies that you can customize to your taste.
Dulu teknologi seperti ini mungkin dianggap barang mewah, tapi di era pandemi dan pembatasan sosial, semakin banyak perusahaan meliriknya. Lalu peracik salad Sally yang dikembangkan Chowbotics juga laku keras. Penjualannya meningkat 60% sejak Maret. I think the advantage is that you can really push Sally to do things that you would never find in a traditional salad bar. Pemesanan datang dari rumah sakit, rumah lansia, hingga instalasi militer. As people are concerned with human beings being involved with their food and the spread of disease, so if you can eliminate human beings from the equation in some way, shape, or form and replace them with robots, people tend to feel safer. Sementara bagi penggemar burger, Miso Robotics mengembangkan Flippy, robot yang bisa memasak burger, kentang goreng, dan makanan cepat saji lainnya. Oke. Nah, tadi kalian sudah menonton video tentang otomisasi robotik. Ya, coba bisa ada yang ngasih kesimpulan? Yang bisa kita ambil dari video itu? Coba ada yang bisa? Badar bisa? Bisa Badar? Ya, ayo siapa yang bisa memberikan tanggapan? Tadi kan ada sebuah perusahaan yang menggunakan robot ya, robot semua kan ya? Iya. Nah itu robot semua itu. Nah bagaimana kalau misalkan nanti pekerjaan itu nanti digantikan sama robot semua? Apakah efektif, Badar? Bagus nggak kayak gitu? Enggak, Pak. Enggak. Lebih baiknya Tidak. pakai apa? Apakah hanya manusia saja atau robot saja atau keduanya digabung? Lebih baik yang mana? Apa ya ini? Manusia ikut terlibat juga atau robotnya aja yang terlibat? Digabung kali. Digabung ya? Lebih Iya. baiknya digabung ya? Oke, ya. Jadi pelajaran yang tadi kalian lihat itu, video itu menggambarkan tentang dunia usaha dan dunia industri. Jadi nanti 20 tahun yang akan datang, semua pekerjaan itu nanti akan dirobotkan semua. Jadi orang yang bekerja itu nanti bisa dirumahkan semua. Nah itu nanti efek sampingnya negatifnya cukup besar buat kalian nanti ke depannya. Nah ini buat gambaran kalian nanti ke depannya kalian bisa membuat sebuah robot yang bisa memudahkan pekerjaan kalian. Oke, nah sekarang Pak Iqbal akan share screen materi hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, materi hari ini yaitu tentang berpikir komputasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah memahami permasalahan di PowerPoint nanti, kalian dapat menguraikan pengertian manfaat dan pengertian dari komputasi thinking secara mandiri dan jelas. Yang kedua, setelah mengidentifikasi permasalahan di layar, kalian bisa mengkategorikan apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, dan apa itu abstraksi dan algoritma. Yang ketiga, kalian bisa melakukan diskusi, mampu bisa menelaah apa itu komputasi thinking dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, misalkan kalian ada masalah. Nah, permasalahan ini kalian tinggalkan atau kalian kerjakan. Kalau misalkan ada masalah nih. Yo. Kalian diapain? Ariti? Kerjakan. Dikerjakan, Kak. Kerjakan. Dengan apa? Dengan semangat apa males-malesan? Semangat. Dengan Semangat, semangat. Kak. Nah, kalau misalkan kalian misalnya ada masalah kabur, itu bisa menyelesaikan masalah nggak? Tidak. Tidak, ya. Itu Tidak. nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Dengan harus semangat supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, manfaat berpikir. Coba dibaca Haritsi.
kelihatan nggak di handphonenya? Manfaat berpikir yang pertama. Dapat menyelesaikan suatu masalah secara sistematika dan mudah. Terus yang kedua, Membiasakan diri berpikir logis. oke, nah itu dua manfaat yang kalian akan dapatkan kalau kalian berpikir komputasi, ya. Jadi yang pertama bisa menyelesaikan permasalahan secara sistematik dan mudah. Yang kedua itu bisa membiasakan diri berpikir logis. Nah, dengan menerapkan berpikir komputasi ini, kalian bisa belajar lebih efisien dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan dalam pelajaran kalian. Karena terbiasa mencari solusi yang optimal dan sistematis supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu yang kalian hadapi. Oke, nah selanjutnya, nah ini tahu nih gambar apa ini? Tulisannya apa nih? Menara Hanoi. Menara Hanoi, namanya Menara Hanoi. Ada kisahnya nih, legenda 3 menara. Ya, legenda 3 menara. Ada legenda sebuah ruangan dengan 3 tiang. Ya, di menara paling kiri, ya di menara paling kiri itu ada 5 gelang emas ditumpuk dari gelang terbesar hingga gelang yang terkecil. Sebagian dari rakyat yang diberi kepercayaan untuk memindahkan semua gelang dari satu menara ke menara yang lain diberitahu bahwa dunia akan berakhir ketika seluruh gelang berhasil dipindahkan ke menara lainnya. Nah, aturan mainnya gimana? Ini ada aturan mainnya. Yang pertama, ya, gelang hanya bisa dipindahkan satu persatu berdasarkan posisi teratas suatu gelang tertentu. Jadi hanya bisa dipindahkan satu saja. Tidak diperkenankan menumpuk gelang, ya, dengan posisi gelang yang lebih besar di atas, itu nggak boleh. Tapi yang harus kecil di atas, lanjutnya sedang, besar, dan selanjutnya lebih besar. Nah, jika seseorang secara diam-diam memindahkan seluruh gelang tersebut, di mana perpindahan posisi gelang dilakukan dalam waktu 1 detik, berapa orang tersebut akan menyelesaikan pekerjaan. Nah, coba nih, ada pertanyaan nih. Ada berapa banyak perpindahan gelang? Ada berapa nih? Ada yang tahu nggak? Cara perpindahan gelang ini ke sini, ke menara C. Ada berapa perpindahannya? Bisa? Oke. Kalau belum, nah di sini Pak Iqbal akan share screen. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Pak, di kalau sini sudah terlihat- suaranya patah-patah, Pak. Ya, halo. Sudah terdengar suara Pak Iqbal? Sudah, Pak. Oke, nah ini ada 3 gelang emas yang harus dipindahkan ke menara C. Nah, gimana caranya? Tadi kan aturan mainnya hanya 1 gelang yang bisa dipindahkan. Nah, Pak Iqbal akan pindahkan nih ke sini. Nah, terus yang gelang keduanya Pak Iqbal akan pindahkan ke sini. Nah, semua gelang yang tersusun ini harus pindah ke sini. Langkah selanjutnya gimana? Ada yang bisa? Yang mana nih? Ini pindah kemana nih? Yang kecil. Ayo, ada yang bisa? Yang ini pindah kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ayo, Kanan, Pak. kanan Ke ini ya. kiri. Iya, ke kanan. Oke, ke kanan. Terus, selanjutnya apa lagi? Yang ini. Yang mana lagi? Yang besar ini. Pindah kemana? Pindah ke B. Ke B. Oke, terus. Selanjutnya. Supaya besar ini pindah ke sini. Jadi tersusun. Besar, sedang, kecil. Jadi B ini pindah ke sini. Gimana? Langkah selanjutnya?
Apalagi? Yang kecil dikeatasin. Yang kecil pindahin ke kemana? Ke sini? Apa ke sini? Ke yang apa? Ke yang A. Oke. Terus Belum. yang mana lagi? Yang gede apa yang Yang sedang? C Yang, pindahin ke B. Yang sedang yang sedang pindahin ke pindah ke B. ke B. Oke. Terus apa lagi? Yang kecil pindahin Yang ke kecil pindah Dan ke B. apa? benar nggak jawabannya? Nah, Jawabannya benar. Berarti ada dari pertanyaan ini ada berapa banyak perpindahan gerang? Ada berapa? Kalau ini ada 2 susun. Kalau 2 susun berapa perpindahannya? Kalau 3 kan tadi ada berapa? Ada 7 perpindahannya. Nah, kalau 2 ada berapa perpindahannya? Ayo. Berarti ini pindah ke mana? Ke menara. Ayo. Menara apa? Menara B. Nah, yang ini, yang gede ini pindah ke menara C. C. Nah, selanjutnya yang menara B pindah ke menara C. C. Itu udah. Berarti ada berapa perpindahan tuh? 3. Ada 3 perpindahan. Oke. Nah, jadi paham ya perpindahannya ya? Oke. Nah, selanjutnya kalau 3 tadi ada 7 perpindahan. Nah, bagaimana kalau 4? Piringannya 4. Nah, coba kita tambah piringannya 4. Ada berapa perpindahannya? Ayo. Coba yang kecil kemana? Ke B. Ke B. Selanjutnya, yang ini kemana? Ke C. D. C. Oke. Yang ini kemana? C. Ke C. Ke C. Ke sini. Iya, oke. Nggak bisa. Tuh, nggak bisa dia tuh. Ke B. Ke B. Ke B, Pak. Ke B. Nggak bisa juga dia tuh. Bisa. Kita Yang mintanya kecil Pak yang pindah. kecil. Yang kecil pindah Yang kecil benar. pindah ke C. Yang ini pindah ke sini ya? Iya Pak. Iya, Oke. Pak. Terus, yang mana lagi? Yang Yang kecil sudah pindah ke B. pindahin ke B. Yang A pindahin ke B. Oke. Selanjutnya, Waduh. yang mana? Yang kuning pindahin ke B. Yang kuning pindahin ke B. Nggak bisa. Karena dia besar. Mintanya Yang C kecil. pindah ke B. Yang C pindahin ke B. Oke. Selanjutnya, ayo, mana lagi? Yang mana? Yang C pindahin ke B. Terus, yang C ini pindahin kemana lagi? Ayo, Pindah ke apa? yang ini pindahin ke A. Oke, selanjutnya. Yang mana? Ini pindahin ke mana? Pindahin ke C. C, Pak. Pindahin ke C. Oke. Terus, Yang B ke A. yang B ke A. Nggak bisa. Kan kecil. Besar. Nah, Yang hijau A pindahin ke B, Pak. Yang hijau pindahin ke B. Oke. Yang C pindahin ke B. C pindahin ke B. Oke. Selanjutnya, Yang A pindahin ke C. yang A pindahin ke C. Oke. Selanjutnya, Yang B pindahin ke A. yang B pindahin ke A. Terus, ayo. yang B Yang B pindahin ke A, Pak. Yang B pindahin ke A. Belum bisa, karena kecil dia. Yang B pindahin ke C gitu. Iya, Pak. Terus, Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti, nggak bisa, Pak. Yang A pindahin ke C dulu tuh, Pak. berarti ini balikin dari yang A pindahin ke C. Itu ini bikin. Terus, Yang B pindahin ke A. yang B pindahin ke A. Yang C pindahin ke A. Yang C pindahin ke A. Yang B pindahin ke C. Yang B pindahin ke C. Terus, Yang A Yang ke B. A pindahin ke B. oke. Yang A ke C. Yang A ke C. Yang B ke D. B ke C. C ke. Berhasil nggak? Berhasil ya? Oke, benar Iya. ya? Oke, tapi dimintanya yang paling sedikit
dimintanya yang paling sedikit perpindahannya. Di sini dia Waduh. 15, tapi kamu ngerjainnya 20. Nah, yang benernya gimana? Nah, kita lihat hasilnya. Dilihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Oh. Nah, paham ya? Oke, Iya, Pak. ya. Jadi Paham. yang diminta itu yang paling sedikit. Nah, kalian tuh tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahan, tapi caranya lebih panjang. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih sedikit, itu yang disebut dengan dekomposisi. Oke, nah selanjutnya, ini kan 5 gelang ya tadi diminta. Nah, tadi 2 gelang ada 3 perpindahan, 3 gelang 7 perpindahan, 4 gelang 15 perpindahan. Nah, apakah kalian bisa membaca sebuah pola dari proses perpindahan gelang tersebut? Nah, tadi ada polanya tuh kalau kalian tulis. Nah, bisa dilihat perpindahannya nih. Nah, ini contoh perpindahan gelang yang terjadi dari 3 tumpuk gelang. Menara A ke menara C, menara A ke menara B, menara C ke menara B, menara A ke menara C, menara B, menara A, menara B, menara C, menara A, menara C. Nah, berdasarkan perpindahan tersebut, pada baris keberapa pola perpindahan yang sama? Di sini ada yang sama nggak polanya nih? Yang nomor berapa nih? Nomor berapa yang sama polanya? Nomor 1 sama nomor 4, Pak. Nomor 1, nomor 4, ada lagi nggak? Nomor 7. Nomor 4 sama nomor 7. 7. 7. Ya, benar ya. Jadi sama polanya. Nah, bagaimana cara membuat suatu algoritma yang dapat memudahkan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan ini? Langkah algoritmanya seperti apa? Nah, langkah algoritmanya seperti ini. Ini algoritma nih namanya nih. Algoritma solusi dari 3 gelang. Pindahkan gelang antara menara A dan menara C. Pindahkan gelang antara menara A dan menara B. Seterusnya sampai proses ini terselesaikan. Nice. Oke, nah itu tentang sedikit permasalahan yang harus kalian ketahui. Nah, hari ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan, ya, menyelesaikan permasalahan pada pagi hari ini. Pak Iqbal akan membagi kelompok. Ya. Oke, nah di sini ada 3 kelompok saja Pak Iqbal akan buat. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Pak Iqbal LKPD-nya akan share di grup ya. Di grup, nanti kalian kerjakan masing-masing kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalian langsung klik join ya. Nanti Pak Iqbal akan membagikan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung ke grupnya masing-masing. Silakan klik join. Silakan join. Gila. Recording in progress. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, selanjutnya Pak Iqbal akan share LKPD-nya di grup PPL ya. Bentar, Pak Iqbal akan share LKPD-nya di grup PPL dan bahan ajar yang kalian harus pelajari. Kalian harus baca juga untuk bisa menyelesaikan pembelajaran atau permasalahan dari LKPD itu. Sudah ada di WA, di grup WA? Sudah ya? Diskusi ya, Vena, untuk dipandu teman-temannya. Baik, Pak. Ya. Jadi mengerjakan hanya 1 orang saja ya.
yang lain diskusi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti Pak Iqbal akan kesini lagi. Oke ya. Tulat grup. Recording in progress. Badar, Assalamualaikum teman-teman kelompok 2. Salam Pak. Nah, tugasnya sudah Pak Iqbal share di grup WA ya, LKPD sama bahan ajarnya. Kalian kerjakan ya, karena waktunya berjalan terus tuh. Ya, 17 menit lagi. Diskusikan ya, silakan. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum. Recording in progress. Kelompok 3. Waalaikumsalam, Pak. Tugasnya sudah Pak Iqbal share di grup WA ya, LKPD-nya. Iya, Pak. Nanti kalian diskusikan. Hanya satu orang yang mengerjakan saja. Yang lain diskusikan. Ya. Paham ya? Waktunya berjalan terus tuh. 17 menit lagi. Ayo. Ya, langsung dikerjakan. Oke. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan ya. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Nabila Recording aja. in progress. Ada pertanyaan? Tulisan aku jelek. Dikerjakan ya. Boleh Vena, boleh Nabila, satu orang saja. Tuh, waktunya berjalan terus tuh. Ayo cepat. Recording in progress. Lu nomor 2, Rit. Ya, boleh ada pertanyaan enggak? Kelompok 2? Enggak Pak. Oke, paham ya mengerjakannya ya. Jadi dibagi aja Badar. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, biar cepat selesai. Didiskusikan. Jadi hanya satu orang yang mendiskusikan. Yang nulis. Iya, boleh. Silakan. Oke Pak. Ya. Siapa yang nulis nih? Recording in progress. Ayo, gimana? Ada permasalahan? Vena? Nabila? Pak, itu kan tentang es teh manis kan udah, Pak. Yang Iya, waktu itu. dikerjakan lagi. Tapi menggunakan langkah-langkahnya. Ya. Kerjakan lagi ya. Ya. Iya, Pak. Oke, tapi yang lebih lengkap langkah-langkah. Baik, Pak. Oke. 12 menit lagi. Ayo cepat, waktunya berjalan. Nah, ini kan ada soal lagi nih. Nah, kalian kerjakan. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Dan sebutkan metode-metodenya. Dan langkah-langkahnya kalian kerjakan yang lebih lengkap lagi. Ya. Tulis di buku ya lagi. Pak. Boleh, yang penting didiskusikan sama teman kamu. Jadi yang nulis satu orang saja. Iya. Oke ya. Iya. Silakan, waktunya Kalau sama yang kemarin beda ya Pak? beda. Oh ya udah. Oke, waktunya 10 menit lagi tuh, ayo cepat. Iya, Pak. Oke, cepat. Siapa tuh yang nomor Recording in 1? Gua. progress. Yang nomor 1. Nomor 1 ini gua ada nih jawabannya. Tunggu. Oke. Nomor 2 siapa? Nomor 2 lu Pena, cari Pena. Oke. Ntar dulu ya, bentar. Oke, waktunya sudah habis. Kalian bisa kembali lagi ke ruang utama. Oke. Waktunya sudah habis ya. Oke. Kali kalian sudah mendiskusikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Mungkin Pak Iqbal ingin sedikit tahu apa hasil yang kalian dapat kerjakan tadi soal nomor 1 tentang pengertian berpikir komputasi. Silakan kelompok 1, satu orang bisa dipimpin, boleh? Vena, boleh? Nomor 1 jawabannya apa? Di Pak Iqbal share screen LKPD-nya. Oke, silakan Vena atau teman-teman kelompok 1, silakan. Pak,
Pak, itu nomor 1 si Aranti Pak, bukan aku. Oke. Aku yang nomor Oke, 2. Aranti silakan. Iya Pak, Oke, nomor 1 jawabannya. ya. Apa yang Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Komputasional thinking adalah metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 Pak, Ya. apa manfaat berpikir komputasional? Nah, Dengan menerapkan berpikir komputasi, seorang pelajar bisa belajar lebih efisien dan optimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam semua pelajaran. Karena terbiasa mencari solusi optimal dan membentuk pola solusi yang akan datang yang akan mempercepat dalam melakukan problem solving. oke. Coba. Bagus. Oke, nomor 3. Nomor 3 siapa? Kelompok 1. Nomor 3 tadi katanya Aranti, Pak. Oke, nggak apa-apa, Aranti lagi. Iya. Silakan. Oke. Sebutkan metode-metode berpikir komputasional. Decomposition, pattern, record. Nggak bisa bahasa Inggris, Ya, Pak. pengenalan pola. Ya. Terus, Pattern recognition, abstraction, algorithm, desing. oke. Nomor 4. Apa itu proses? Nomor 4, silakan. Pena, Aranti. Pertama siapin gelasnya, Pak. Oke, selanjutnya. Apa lagi ya, Pak? Lupa, Pak. Habis siapin gelas, ngapain lagi? Memasukkan gula, Oke. Masukkan gula, Terus, memasukkan teh, ya. Terus, masukkan teh, memasukkan Terus, air panas, air panas ya, betul tuh. Terus sama es batu, aduk hingga merata. 3 rata. Terus, es batu. es batu. Sudah sampai situ? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus. Terima kasih Vena, terima kasih kelompok 1. Oke, Sama-sama, untuk kelompok 2, Badar, silakan Badar. Nomor 1 apa jawabannya? Nomor 1, metode menyelesaikan persoalan dengan menerappan teknik ilmu komputer informatika. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Nomor 3. Nomor 3, sebutkan metode-metode berpikir komputasional, decomposition, Ya, terus pattern, pengenalan pola namanya. Ya, terus, Pak, saya ya. Terus yang ketiga, abstraksi ya. abstraction. Terus yang keempat, Yang ketiga, algoritma. oke, algoritma desain. Oke, yang keempat soalnya, bagaimana cara proses algoritma dalam menyelesaikan permasalahan langkah-langkah es teh manis? Silakan. Pikir, Ya, tukin terus, tema, 1 es teh manis, ya, gula pasir, oke. dan sendok. Cara membuat, ambil 1 cangkir yang akan digunakan, taruh 1 es teh manis, taruh 1 teh manis dan gula pasir, tuangkan air panas lalu aduk sampai tercampur rata sampai larut. Oke, ada lagi? Ini bahan-bahannya atau cara membuatnya? Boleh, bahan-bahannya boleh. Bahan-bahannya nih, atau teh bubuk, gula pasir, atau bisa diganti juga dengan madu. Tapi kalau ingin yang tawar, tidak usah memakai gula pasir atau bisa menggunakan pemanis yang lebih sehat, yaitu madu. Air secukupnya. Cara membuatnya, masak air hingga mendidih. Sementara itu tuang gula atau madu ke dalam gelas sesuai selera. Kemudian masukkan teh celup atau teh bubuk ke dalam gelas yang telah berisi gula atau madu.
Matikan kompor dan tuang air ke dalam gelas tadi lalu aduk rata. Teh manis pun sudah bisa dihidangkan selagi hangat. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Badar. Tepuk Iya, tangan. Sekarang Pak Iqbal akan memberikan sedikit materi tentang berpikir komputasi. Nah, arti dari komputasi tadi benar, teman-teman kamu sudah menyampaikan bahwa berpikir komputasi itu adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan teratur. Nah, ada tadi 4 metode ya, yang tadi kita sudah pelajari, yang kalian sudah isi juga. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Oke. Nah, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini apa sih? Nah, dilihat ini. Kemampuan memecah data, proses, atau masalah menjadi yang lebih kecil. Dan atau menjadikan tugas-tugas yang mudah dikelola. Nah, misalkan kita punya contoh, pengen membuat mie goreng. Nah, apa yang disediain mie goreng? Yang pertama, ada mie gorengnya. Terus, lihat dari gambar, ada mangkok, ada kompor gas. Apa lagi? Ada sendok, ada garpu, ada panci. Ada garpu. Nah, itu Ada. disebut dengan Udah, Pak. dekomposisi. Jadi, alat-alatnya yang harus disediakan. Selanjutnya, pola, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini apa sih? Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Contohnya, ada 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya adalah berapa? Ada yang tahu? Ada 2, 4, 6, dan 8. Angka selanjutnya? 10. 10. Bagus, ya. Jadi tahu tuh polanya tuh. Berarti 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Nah, bagaimana pengenalan pola dalam memasak mie goreng tadi? Tuh, masukkan air 200 ml ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api sedang. Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Siapkan bumbu di mangkok. Angkat dan tiriskan mie. Tuangkan mie ke dalam mangkok dan aduk dengan bumbunya. Itu disebut dengan pengenalan pola memasak mie goreng. Nah, selanjutnya ada abstraksi, membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga fokus pada yang penting saja. Contohnya dalam mie goreng tadi apa? 1 bungkus mie goreng bisa menghasilkan 1 porsi. Nah, waktunya berapa? Waktunya yang dibutuhkan hanya 5 menit masak mie goreng. Nah, mungkin waktu masak mie goreng 5 jam. Nah, itu bukan mie namanya. Nah, algoritmanya. Nah, tadi algoritma yang kalian membuat es teh manis. Nah, ini dia. Algoritma itu adalah kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara sistematis dan logis. Nah, caranya gimana? Yang pertama mulai. Pertama, kita memasak air di panci. Terus memasukkan mie ke panci. Memasukkan bumbu-bumbu. Meletakkan mie di atas mangkok. Selanjutnya dihidangkan. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Oke, nah sekarang Pak Iqbal akan memberikan soal, ya. Pak Iqbal akan memberikan soal tes. Kalian lihat di menu chat, ya. Di menu chat kalian, nanti Pak Iqbal share linknya, ya. Kalian langsung kerjakan hanya 5 soal tentang materi berpikir komputasi. Coba dilihat menu chatnya. Sudah ada di menu chat? Sudah, dikerjakan Pak. langsung. Ayo, langsung Oke, dikerjakan. Hanya 5 soal di menu chat. Langsung kalian kerjakan. Waktunya Pak Iqbal kasih hanya 10 menit dari sekarang. Langsung dikerjakan di menu chat. Nah, kalian lihat ya, Pak Iqbal akan men-share jawaban yang kalian sudah jawab tadi. Nah, sudah terlihat ya. Nah, dilihat nomor 1. Nah, Pak Iqbal lihat pertanyaannya yang paling jawab benar lengkap penyamakan sistem sistematis dan logis disebut algoritma. Ya, benar. Oke, benar semua. Jadi yang
sudah mengikuti pembelajaran ini sudah cukup baik. Nah, Pak Iqbal minta tolong ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran ini. Vena bisa memberikan kesimpulan? Pembelajaran hari ini pada berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan teratur. Jadi ada 4 metode yang harus kita ketahui. Ya, Pak. Ada dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pak. Oke, ya. Itu sudah menyimpulkan semua kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk tugas kalian nanti di rumah, ya, kalian nanti kerjakan. Nanti Pak Iqbal akan share soal kerjaan kalian ini. Nah, ini ada soal contoh lingkungan sekolah. Nah, nanti buatlah langkah-langkah algoritma dalam menyelesaikan permasalahan sampah di atas. Ini ada sampah yang banyak yang berserakan, bagaimana bisa tersusun rapi seperti ini. Nah, nanti soalnya Pak Iqbal akan share di grup WA. Nanti kalian bisa kerjakan. Oke, cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Tidak ada, Oke, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, Pak Iqbal cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Minggu depan kita Apa Pak akan tadi tugasnya, belajar. Pak? Nah, nanti Pak Iqbal akan kirimkan ke grup WA ya, tugasnya ya. Oke, Pak. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang masyarakat digital. Apa sih itu masyarakat digital dan apa sih manfaatnya buat kehidupan kita? Kita tunggu saja minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.